kabar anak-anak semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran seni budaya bersama saya Bu Christine. Dan sebelum kita memulai materi kita berdoa sejenak ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk dalam bab yang baru yaitu bab 14, menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Di sini ada peta kompetensi pembelajaran, memperagakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai. Kemudian yang sebelah kirinya ada level, kemudian ada pola lantai, dan bawahnya ada unsur gerak. Adapun tujuan pembelajaran pada bab 14 ini adalah yang pertama mengidentifikasi level tinggi pada gerak tari. Yang kedua mengidentifikasi level rendah pada gerak tari. Yang ketiga mengidentifikasi level sedang pada gerak tari. Yang keempat menerapkan level tinggi, sedang, dan rendah pada gerak tari. Yang kelima adalah mengidentifikasi pola lantai garis lurus pada gerak tari. Yang keenam mengidentifikasi pola garis lengkung pada gerak tari. Yang ketujuh menerapkan pola lantai garis lurus dan lengkung pada gerak tari. Dan yang kedelapan melakukan gerak tari berdasarkan level dan pola yang telah dibuat sesuai dengan iringan. Bentuk penyajian tari dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Pengolahan pola lantai pada setiap bentuk penyajian tari tentu akan berbeda. Tari tunggal, pengolahan pola lantai dilakukan secara individu. Pada tari berpasangan, pengolahan lantai dilakukan berdua atau dua orang penari. Pada tari kelompok, pengolahan pola lantai dilakukan oleh banyak orang dan memerlukan kerjasama. Perhatikan dan amati gambar-gambar pertunjukan tari berikut ini. Masuk ke poin yang A. Meragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai. Level pada gerak memiliki kriteria yang sangat penting karena salah satu fungsinya adalah menjadikan tari tampil tampak lebih dinamis. Pada peragaan tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Pada tari berpasangan dan kelompok dapat memainkan level lebih luasa. Pada tari berpasangan, misalnya salah satu penari dapat melakukan level rendah, sedangkan satu penari lainnya pada level tinggi. Pada tari berkelompok, setiap penari dapat melakukan level yang berbeda dengan penari lainnya. Pola lantai juga memiliki peran penting. Fungsi pola lantai sama dengan fungsi level, yaitu menjadikannya penampilan tari tampak lebih dinamis. Penari dapat membuat pola lantai bervariasi antara garis lengkung dan garis lurus. Pada penampilan tari tunggal, penggunaan pola lantai tidak dapat divariasikan secara bersamaan antara garis lurus dengan garis lengkung. Pola lantai garis lurus dan lengkung dapat dilakukan bersamaan pada penampilan tari berpasangan dan tari kelompok. Dalam gambar di bawah ini adalah ragam gerak yang pertama. Ada hitungan 1, hitungan kedua, hitungan ketiga sampai ke-4 dan kemudian diulangi lagi. Yang berikut adalah ragam gerak yang kedua. Yang ketiga ini adalah ragam gerak ketiga. Hitungan 1 gerakan, hitungan 2 gerakan, hitungan 3 gerakan, hitungan 4 gerakan, dan berulang. Yang berikut adalah ragam gerakan 4. Hitungan pertama, hitungan kedua, hitungan ketiga, hitungan keempat, dan diulangi kembali. Kita masuk poin yang ke B. Meragakan gerak tari dengan iringan. Yang pertama adalah bentuk tarian dalam bentuk pentas.
Masuk dalam ke C, yaitu meragakan gerak tari dalam tata pentas. Yang pertama, bentuk pentas. Meragakan tari di panggung tertutup atau sering dengan disebut panggung proscenium. Pertunjukan tari pada panggung jenis ini biasa terdapat di gedung-gedung pertunjukan yang representatif. Nah, taman budaya di setiap provinsi biasanya memiliki jenis panggung seperti ini. Nah, ada juga tari yang diragakan di panggung terbuka seperti di Candi Prambanan atau Borobudur, biasanya dilakukan dengan kolosal. Artinya tarian itu melibatkan hampir ratusan penari. Hal ini dilakukan karena panggung yang digunakan berukuran besar. Yang kedua adalah tata rias dan busana. Tata rias dan busana pada pertunjukan tari berfungsi sebagai unsur pendukung. Setiap jenis tari memiliki karakteristik tata rias dan busana sebagai visualisasi makna dan simbol tari yang dibawakan. Nah, kita sekarang mengenal tokoh tari yang bernama Bagong Kussudiardja. Beliau adalah koreografer dan pelukis kenamaan yang diberi gelar Begawan Seni Indonesia. Bagong memulai karirnya sebagai penari Jawa klasik di Yogyakarta pada tahun 1954. Anak kedua dari 4 bersaudara ini kemudian berkenalan dengan seni tersebut melalui sekolah tari Kredo Beksowiromo yang dipimpin oleh Pangeran Tejo Kusumo, seniman tari ternama. Bagong memiliki darah bangsawan yang berasal dari kakeknya Gusti Jumina, yang konon adalah putra mahkota Sultan Hamengkubuwono ke-7. Akan tetapi karena membelot, Gusti Jumina terpaksa harus menjalani hukuman kurantil atau pengasingan. Bagong merupakan seniman yang proaktif, yang cenderung memiliki ide sendiri dan mengekspresikan melalui tari. Menurutnya, tari Jawa harus tumbuh alami dan tidak bersifat statis. Selama hidup, Bagong juga mendirikan padepokan seni Bagong Kussudiardja. Dalam dunia tari Indonesia sempat muncul aliran Bagongisme yang merujuk pada karakter tari-tarian khas Bagong. Tarian ciptaan Bagong memiliki gerakan-gerakan yang dinamis, energik, dan hidup. Bagong tidak pernah berhenti berkarya sampai masa akhir hidupnya. Pria yang juga akrab dipanggil Romo Gong ini meninggal di tengah proses penciptaan sendera tari pertunjukan lintasan sejarah berjudul Jakarta Maju, Indonesia Maju yang akan dipentaskan Kamis malam 17 Juni 2004 yang lalu dalam pembukaannya di dalam Pekan Raya Jakarta. Dia menciptakan lebih dari 200 tari dalam bentuk tunggal atau massal, antara lain tari layang-layang, tari satria, tangguh, kebangkitan, kelahiran Isa Al-Masih, bedaya, gendeng, dan masih banyak yang lainnya. Itulah seputar tokoh tari yang bernama Bagong Kussudiardja. Baik anak-anak, berikut adalah uji kompetensi yang harus kalian kerjakan. Ada 5 soal, silakan kalian kerjakan di buku tulis dan foto, kemudian kirimkan jawaban Anda ke link berikut ini. Selamat mengerjakan, terima kasih.